Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu lagi di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah, bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik, bisa menumbuhkan roh tahdiyah kita, jiwa pengorbanan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Sholawat serta salam selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kita berjalan melewati sebuah kuburan, atau bahkan mungkin kita mengantarkan salah satu dari saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului kita. Kita antarkan teman kita tersebut sampai kubur, bahkan sampai memasukkannya ke dalam liang lahat. Tetapi kebanyakan dari kita jarang yang bisa mengambil iktibar pelajaran dari hal tersebut. Padahal sudah sangat jelas kalau suatu saat kita pun akan menyusul ke sana juga, menyusul teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Dan sesungguhnya kubur pun telah memperingatkan kita tentang hal-hal, tentang apa-apa yang kita perlu persiapkan untuk ke sana. Dalam sebuah riwayat dikatakan, innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrah. Sesungguhnya yang namanya kubur itu akan memanggil-manggil, kubur akan berteriak 5 kali dalam tiap harinya. Yang pertama, kubur akan berteriak, ana baitun, saya. Kubur adalah sebuah rumah. Baitul wahdah, rumah tempatnya orang sendirian, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada sanak saudara yang bisa menemanimu. Faj'al laka mu'lisan qira'atal Qur'an, maka jadikanlah untukmu teman yang setia yang akan menemanimu dimanapun kamu berada. Dan teman yang paling setia yang akan bisa menemanimu adalah bacaan Al-Quran ketika engkau berada di dunia. Dan yang nomor 2, kubur akan berteriak, wa ana baitun, dan saya adalah rumah. Baituz zulumat, rumah yang sangat gelap, bahkan lebih gelap daripada ketika engkau memejamkan mata. Tidak ada cahaya, tidak ada sinar, tidak ada lampu. Fanawirni bisolatil lail, maka sinarilah aku dengan sholat malammu, karena tidak ada cahaya yang bisa masuk ke dalam kubur kecuali bisolatil lail. Dan yang ketiga, kubur pun akan berteriak, wa ana baitun, dan saya adalah rumah. Baitut turab, rumah yang terbuat dari tanah. Fahmil al-firasya, maka bawalah tikar, bawalah selimut, bawalah penghangat. Wahuwa al-amalus sholih, dan yang bisa menjadi tikar, yang bisa menjadi selimut, yang bisa menjadi penghangat besok di alam kubur, itu adalah amal solehmu ketika engkau sedang berada di dunia. Dan yang keempat, kubur pun berteriak, wa ana baitun, dan saya adalah rumah. Baitul afa'i, rumahnya hewan-hewan yang menjijikkan, rumahnya hewan-hewan yang berbisa seperti halnya ular, kalajengking, dan lain-lain hewan-hewan yang sangat berbisa. Fahmil al-tiryaqa, maka bawalah penawar ketika engkau memasuki aku. Wahuwa, dan yang bisa menjadi penawar itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim yang engkau baca ketika engkau sedang berada di dunia, wa ihraqut dumu', sambil mengalirkan air mata. Dan yang nomor 5, kubur pun akan berteriak, wa ana baitun, dan saya adalah rumah. Baitu su'ari mungkarin wa nakirin, rumah tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Fakir ala zahri qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mumpung engkau masih di atas punggungku, mumpung engkau masih hidup di dunia ini, perbanyaklah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
liyumkinanaka an tujibahu, supaya memungkinkan engkau untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan mungkar dan nakir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang mau tekun, orang yang mau rajin dan istiqomah membaca Al-Quran, sehingga besok kita tidak akan pernah kesepian, dan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk bisa mendirikan qiyamul lail, untuk bisa sholat malam, sehingga besok akan ada sinar yang menyinari ketika kita dalam kegelapan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita termasuk orang-orang yang mampu melakukan amal soleh dengan selalu menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita adalah orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang mampu selalu membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.